kita itu dipandang orang itu semakin orang itu semakin betah memandang kita. Padahal wajah kita seperti ibaratnya pas-pasan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sedulur, pada video kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua ya. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Nah sedulur, untuk kesempatan kali ini yang akan saya bahas itu adalah tentang pembahasan yang cukup menarik ya. Mungkin seluruh pun sudah membaca dari judul ataupun thumbnail juga. Nah, pada video kali ini yang akan saya bahas adalah soal aura ya, aura. Kenapa saya bahas soal aura? Karena memang untuk aura ini dia itu sangat istilahnya sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Terutama bagi kita yang suka bersosialisasi dengan banyak orang, bagi kita yang memiliki aura yang kusam, lusuh, ataupun ya mungkin kalau dikatakan dengan kasar ya mungkin suram gitu ya, memiliki aura yang suram. Ada juga seseorang yang memiliki aura yang cerah, yang memancar, padahal kelihatan biasa aja orangnya. Tapi setelah kita dekat, setelah kita ngobrol, setelah kita lihat itu enak dipandangnya kan. Setelah kita dekat dengan dia, orangnya itu kalem, santai, atau kita itu merasa betah sama orang tersebut. Itu karena dia itu memiliki aura positif. Itu ya, daya tarik yang sangat luar biasa. Terlepas dari hal itu, jadi banyak ya di antara orang-orang yang memang mencari berbagai media, mencari berbagai ilmu, mencari berbagai syariat untuk membuka aura mereka, supaya aura mereka itu semakin memancar, supaya aura mereka itu semakin terlihat cerah gitu ya. Terutama bagi mereka yang mungkin pekerjaannya itu ya bersosialisasi dengan banyak orang, ataupun seperti seorang sales gitu kan, atau seorang bos yang sering ketemu sama klien dan anak buah mereka. Jadi mereka itu sering mencari syariat untuk selalu menstabilkan aura mereka supaya selalu memancar gitu ya. Nah, ada banyak cara untuk memiliki aura pengasihan, aura positif yang sangat tinggi. Yang saya maksud adalah aura pemikat dan aura pengasihan ya, atau mahabbah. Dari dulu itu banyak orang-orang yang selalu mencari dan mencari. Mungkin zaman dulu itu ada yang namanya susuk. Susuk tersebut itu ditanam di dalam tubuh kita, di anggota tubuh kita. Kemudian secara seketika itu spontan tiba-tiba kita memiliki aura yang sangat menarik gitu ya. Kita itu dipandang orang itu semakin orang itu semakin betah memandang kita. Padahal wajah kita seperti ibaratnya pas-pasan gitu kan. Nah itu zaman dulu ya, zaman dulu itu ya mungkin sampai sekarang pun ada. Masih banyak sampai sekarang pun itu yang pasang-pasang susuk yang ditanam di dalam tubuh. Nah yang kedua itu ada selanjutnya, itu ada yang namanya susuk loloh namanya. Susuk loloh itu adalah susuk yang ditelan. Itu bisa berupa gotri,
bisa berupa susuk bunga, bisa berupa dari binatang-binatang tertentu, itu banyak ya. Dan mereka itu menggunakan atau meminum media seperti itu ya tujuannya untuk memiliki aura pengasihan dan pemikat tingkat tinggi gitu ya. Dan semakin kesini ternyata zaman itu semakin modern, semakin canggih juga. Ada yang namanya susuk aura, atau diistilahkan susuk yang tidak menggunakan media emas, intan, berlian, ataupun dari benda-benda yang tidak lazim, seperti dari anggota-anggota tubuh hewan-hewan tertentu gitu kan. Jadi mungkin mereka mensiasatinya seperti itu ya, dinamakan susuk aura. Jadi susuk tersebut itu terbilang aman dikonsumsi, atau ada yang langsung ditransfer energi gitu kan, atau bisa dibilang susuk energi, ada yang seperti itu. Nah, terlepas dari hal itu semua ya, sebenarnya semua jenis susuk, semua jenis media untuk mencerahkan aura kita di dalam tubuh kita itu sebenarnya nggak ada yang permanen. Sekarang nih kita pasang susuk, hasilnya permanen seumur hidup kita. Kita pasang susuk loloh nih, kita minum sekarang, hasilnya sampai kita mati gitu kan. Nggak ada yang seperti itu, nggak ada. Adapun mereka yang bilang seperti itu ya bisa dipastikan nggak ada ya, bukan seperti itu, atau bisa dibilang dia itu bohong. Karena yang namanya susuk, susuk loloh ataupun susuk benda yang ditanam, ataupun susuk energi, susuk aura, atau susuk transfer energi dan lain sebagainya, pada intinya mereka itu adalah sebuah energi. Sebenarnya sebuah energi intinya. Cuma mungkin yang menjadi tempat untuk menyimpan energi itu bisa berupa benda apa saja, atau makanan tertentu gitu ya. Nah itu sebenarnya pada intinya di dalamnya itu terdapat energi. Wah enggak kok, susuk saya isinya kodam. Nah ini yang perlu kita ketahui. Yang namanya kodam itu mereka itu menggunakan energi juga untuk menggunakan kemampuan mereka atau kekuatan mereka. Mereka itu menyalurkan energi pengasihan ke dalam diri kita. Pada akhirnya tetap mereka itu menggunakan energi juga kan gitu. Nah jadi semakin kesini mungkin nanti pun kedepannya akan ada yang lebih istilahnya lebih simple gitu kan. Tapi pada intinya nggak ada tuh susuk yang hasilnya permanen. Ada mungkin susuk yang hasilnya permanen, tapi tetap susuk itu perlu dicas, susuk itu perlu ditambah lagi powernya, susuk itu perlu dirawat supaya energinya akan terus memancar gitu kan. Yang namanya energi itu lama-lama dia itu akan habis. Dan lebih parahnya lagi apabila susuk tanam yang ditancapkan ke dalam tubuh kita, apabila memang energinya sudah habis, masa aktifnya sudah kadaluarsa, energinya sudah tidak ada, namun bendanya itu masih ada di dalam tubuh kita. Nah itu yang mengerikan, itu yang paling berbahaya. Karena yang namanya susuk atau benda yang ditanam dalam tubuh kita, apabila sudah tidak ada energinya, maka benda itu akan menjadi benda fisik yang menjadi atau mengakibatkan penyakit. Yang pada akhirnya susuk itu akan mengikuti kemana darah kita itu mengalir gitu ya. Nanti kan bisa-bisa dioperasi, bisa-bisa dikeluarkan dengan secara fisik gitu kan. Nah susuk itu sebenarnya ada dua cara juga untuk cara memasukkannya. Itu ada yang ditanam, yang dipaksa gitu kan, sampai mereka itu merasakan kesakitan. Sebenarnya untuk cara yang kedua ini cara yang paling benar dan cara yang paling asli, yaitu tidak merasakan kesakitan sama sekali ketika dimasukkan. Jadi ketika bendanya itu ditempelkan ke dalam kulit, dia langsung menghilang gitu kan. Jadi nggak dicolok, nggak ditusuk secara paksa. Jadi bukan seperti itu. Ya mungkin ada yang menggunakan cara seperti itu, ada. Tapi ya itu sangat menyakitkan gitu kan. Dan lagi pula itu cara yang salah gitu, bukan seperti itu. Nah, terlepas dari hal itu semua, mungkin ada sebagian sedulur yang bertanya, lalu apa nih susuk yang paling aman gitu kan? Atau media untuk membuka aura yang paling aman dan memiliki hasil yang lama gitu kan? Ada, sebenarnya ada.
Yaitu dengan, sebenarnya yang bagus itu dengan amalan, sedulur, dengan amalan. Ada yang bagus tapi ya mungkin sedulur itu tidak apa ya istilahnya, tidak ada waktu untuk mengamalkan amalan-amalan tertentu. Ya maka dari itu sedulur harus siap menanggung konsekuensinya, yaitu dengan cara setiap bulan atau setiap tahun itu harus dicas, harus ditambah lagi energinya. Banyak yang mengadu kepada saya, mereka itu memasang susuk itu dari seseorang paranormal gitu kan. Jadi setiap 3 bulan sekali mereka itu harus dimandikan mandi kembang gitu kan, mandi untuk meningkatkan power susuk tersebut. Itu kebanyakan dari wanita malam itu. Nah, jadi pada intinya kan tetap mau medianya apapun, mau menggunakan cara apapun, intinya kan supaya aura kita itu tetap memancar gitu kan. Aura kita itu membuat orang lain itu melihat kita seakan-akan kita itu orang yang paling ganteng, orang yang paling cantik, dan mereka nyaman dekat dengan kita gitu kan. Karena aura kita itu enak, aura kita itu enak. Dan mereka saat berdekatan dengan kita, mereka itu akan merasa nyaman. Makanya kenapa banyak orang yang menggunakan susuk, mereka itu lebih, pergaulannya itu lebih apa ya istilahnya, lebih luas gitu kan. Dan mungkin ya bisa dibilang kalau misalnya dia pedagang atau memiliki banyak pelanggan, banyak pelanggannya gitu kan. Karena orang-orang pada suka. Berbeda dengan orang biasa yang tidak memiliki energi pengasihan atau energi apa ya yang membuat orang lain nyaman, ya tentu berbeda. Sama orang yang natural gitu kan. Tentu hasilnya berbeda. Gitu. Ya, jadi gitu ya, untuk cara yang paling mudah itu dengan amalan sebenarnya. Kalau sedulur ingin yang lebih aman gitu kan, cara yang cukup mudah dan murah juga. Karena kan kita kalau harus ngecas energi ke orang yang mengisi kita, tentu harus ada maharnya juga kan. Harus menyiapkan media ini dan itu, ya tentu harus membutuhkan biaya atau mahar. Nah jadi semua itu tergantung dari selera atau kebutuhan dari sedulur semua sebenarnya. Saya pun juga sama nih, saya juga membuat produk-produk atau media seperti itu. Ini kan seperti punya saya ini dari madu, ini namanya madu Ratu Aura. Nah madu Ratu Aura ini tentunya akan lebih aman lagi karena dia menggunakan madu murni asli. Tidak ada campuran-campuran bahan-bahan yang tidak lazim untuk dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia gitu kan. Lagi pula kan kalau madu itu dia memang punya manfaat tersendiri bagi kesehatan kita, bagi tubuh kita, terutama untuk kesehatan tubuh, menjaga daya tahan tubuh dari berbagai macam penyakit gitu kan. Insyaallah sehat walafiat gitu. Nah jadi itu ya untuk pembahasan sedikit besarnya tentang aura, pengasihan, pemikat, dan juga pemancar energi positif. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya, terutama bagi sedulur-sedulur ya, para pencari syariat berupa media-media seperti ini. Semoga ketemu apa yang dicarinya. Baiklah, semoga bermanfaat. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.